dan kece. Dia Katanya omongin mulu itu pendiam. nggak tahu itu apakah itu fitnah atau bukan, kita nggak tahu ya Teh ya. Gibah. Akhir Gibah. zaman banyak fitnah memang. Dan jazakumullah khairan kasiran buat teman-teman yang sudah hadir, Ibu Mima, Mbak Sylvia, Mbak Aisyah, Mbak Iis, Mbak Lenovo alias mentor saya Mbak Lin. Ya, udah pasti Mbak Assalamualaikum. Lenovo tuh Mbak Lin ya. Ya, Aku baru mentor, mau ngomong Mbak Lin mentor pasti. tercinta. Mbak Wiwi, apa kabar Mbak Wiwi? Ini juga dia aktivis nih di Masjid Timurwiya, Masya Allah. Ya, Kak Aisyah semuanya, alhamdulillah. Mari kita bersiap-siap meluruskan niat kita untuk eh, belajar kitab ada wa ada wa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa wala wa la haula wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Insya Allah kita langsung lanjut ke halaman kita yaitu 124. Kita lagi ngomongin soal dosa ya, efeknya dari maksiat dan dosa. Karena kalau yang belum belajar mungkin berpikir maksiat itu hanya seputar zina. Biasa gitu deh. Kalau baca kata maksiat mungkin pikiran kita nggak jauh-jauh dari perbuatan dosa yaitu zina. Padahal maksiat itu adalah mungkin kita lakukan setiap hari tapi kita nggak tahu kalau itu maksiat. Apa bentuk maksiat? Udah, habis itu udah. Habis itu udah. Tadi dia soalnya di itu dia pakai makan segala macam. 30 menit tadi di kayak jangan gitu kayak mau lagi udah ngaji nih. Ih, cak 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 udah kayak cicak. Alifah Suraya Fatihah. Maaf ya, ini iklannya banyak banget. Sampai mana kan tadi? Kan lupa kita kan Lolita jangan di distract gitu loh. Jadi ngomong soal dosa, maksiat. Apa contoh-contoh maksiat yang mungkin kita lakukan sehari-hari di dalam rumah kita atau di kehidupan kita sehari-hari yaitu ngulur-ngulur waktu sholat itu maksiat. Ya, udah azan kita bilang entar dulu. Karena kita nggak ada kesibukan. Hatta pun ada kerjaan sebenarnya kita langsung menyambut azan. Ini saya ngomongin untuk teman-teman juga terutama untuk diri saya sendiri. Ya, jadi maksiat itu terutama satu ngulur-ngulur waktu sholat. Kemudian bersuara tinggi kepada orang tua, bersuara tinggi kepada suami. Kemudian apalagi maksiat itu tadi ya, menghabiskan waktu yang sia-sia. Intinya begitu. Jadi kalau ngomong soal dosa dan maksiat itu pasti ada hubungannya dengan penyakit-penyakit kita, maka kita akan introspeksi diri. Nih, misalnya kita sakit apa nih? Jadi gue bisa ngapain ya? Misalnya, contoh nih, oh serak-serak nih, batuk segala macem. Tadi aku habis ngomong yang gak bagus pasti nih. Mungkin ada yang tersakiti nih, gitu ya. Siapa nih? Ya habis ngomong apa nih yang kira-kira Allah nggak ridho. Jadi kalau kita emang seperti kalau kita paham, insya Allah kita udah belajar ini. Sebelum kita cari obat, kita introspeksi dulu. Ya paling nggak ambil wudhu, sholat sunat obat dulu, baru kita minum obat. Gitu ya. Nah, kata Abu Hurairah, dia bilang dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika seorang mukmin, teman-teman bayangin gambar hati ya, bayangin gambar hati. Bayangin teman-teman lagi megang spidol. Jika seorang mukmin berbuat satu dosa doang ya, maka diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Tek, gitu. Bayangin hati itu nggak gede, jangan bikin gede-gede di papan tulis. Hati itu segede gini nih, segede kepalan tangan kita. Jadi segumpal daging itu adalah segumpal kepalan tangan kita. Itu adalah hati yang dimaksud itu jantung. Ketika seorang mukmin berbuat dosa, maka satu titik hitam tergambar dalam hatinya. Ketika dia bertobat, meninggalkan dosa tersebut, dan mohon ampun sama Allah, maka hatinya mengkilap kembali, hilang tuh tadi titik hitamnya. Nah, tapi kalau dia melakukan dosa lagi, bertambah lagi dosanya, titik hitam juga bertambah. Hingga pada akhirnya, titik hitam menutupi hatinya. Titik hitam menutupi
Hati itu tok 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 gitu. Itulah tutup yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ya, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi kita tuh kadang-kadang tertutup hati kita akibat perbuatan kita sendiri. Ya, jadi di sini ketika satu dosa, satu titik hitam. Sekarang saya tanya nih yang jujur. Satu hari ini aja, nggak usah dari kemarin. Satu hari ini aja. Kira-kira dosa kita cuma satu, apa lebih? Banyak. Banyak ya, dari bangun tidur ya. Dari bangun tidur Banyak, sebelum Ustazah. tadi. Banyak banget. Banyak banget ya. Satu aja deh, satu. Yang yakin cuma satu. Kira-kira ada nggak yang yakin hari ini cuma satu dosa saja? Ngacung yang yakin. Win enggak ya? Enggak ngacung, Win. Kan admin pendiam. Gitu ya. Cuci dan pakai. Nah, satu hari saja kita tidak yakin cuma satu dosa. Ngomong apa? Dosanya. Kan Nah, Kakak Eva di mute sayang ya. Kakak Eva di mute. Kakak Oi, Eva Orisa di mute. Oke. Jadi satu dosa saja kita nggak yakin. Bisa bisa dua, bisa tiga, bisa lebih. Gimana satu minggu? Gimana satu bulan? Gimana usia kita sekarang? Ya, iya kalau memang kita kemarin udah sering suasana taubat, kalau enggak ngerasa yakin nggak bikin dosa. Nah, nauzubillah. Maka kata At-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Kalau kata Huzaifah al-Yaman bin al-Yaman kata radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jika seorang hamba melakukan dosa, maka diberikanlah titik hitam di dalam hatinya sampai akhirnya seolah-olah dia seperti seekor kambing hitam berbintik merah. Set, saking banyak titik hitamnya ketimbang hatinya gitu. Ustazah Nurul, gimana Ustazah Nurul? Ini Ustazah nih, satu hari ini bikin dosa berapa ya Ustazah Nurul? Gak ada kali ya? Ya, kita semua manusia biasa, apalagi perempuan. Perempuan itu kalau gak usah pakai kata-kata juga bisa bikin dosa. Nah, nggak Teh Prita? Gak usah pakai kata-kata bisa bikin dosa. Gak usah pakai jari-jari, komen segala macam gak usah. Gak usah menggerakkan jari, gak usah pakai kata-kata. Pakai gerakan mata aja. Ya, melototin anak. ya. Terus lototin suami. Terus lagi di kajian sama teman, ada yang lewat, kita sama teman begini. Kita julidin. Jadi dosa itu gampang banget. Astagfirullah. Makanya dalam hadis disebutkan surga itu dekat kepada seorang hamba lebih dekat dari tali sendalnya sendiri. Katanya kalau pakai sendal swallow, sendal jepit, itu talinya nempel nggak sama kaki? Nempel. Nah, tapi surga lebih dekat lagi dari itu. Coba bayangin. Masya Allah. Nah, lanjutannya yang serem, neraka pun begitu. Neraka pun begitu. Artinya mau surga atau neraka tinggal dipilih aja sendiri. Berhati-hatilah dengan apapun yang kita lakukan. Imam Ahmad menuturkan, kami diberitahu oleh Yakub. Ini di halaman 124 buku kita ya, Win. Kami diberitahu oleh ayahku dari Sholih, dari Ibnu Syihab, aku diberitahu oleh Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Amma ba'du, wahai orang-orang Quraisy," kata Rasulullah, "sungguh kalian adalah pemilik urusan ini selama kalian tidak mendurhakai Allah." Nanti perhatikan hadisnya ya. Sungguh kalian adalah pemilik urusan ini selama kalian tidak mendurhakai Allah. Jika kalian bermaksiat pada Allah, pasti Dia akan mengutus pada kalian orang-orang yang mengupas kalian seperti layaknya pedang tajam ini. Di tangan beliau ada sebilah pedang tajam, beliau lalu mengeluarkan pedangnya yang berwarna putih dan mengkilap. Maksudnya apa? Selama kita bertakwa sama Allah, ya selama kita nggak mendurhakai Allah, urusan saat ini nih, di negara kita ini, kita kuasain sebenarnya. Tapi kenapa Allah kuasai orang-orang yang mengupas kesabaran kita, mengupas ekonomi kita, mengupas, bener nggak? Susah nggak zaman sekarang? Ya kan, ojol aja udah susah, dagang aja susah, orang kantor banyak potongan, kan ngupas namanya itu. Sebab apa? Sebab kita mendurhakai Allah. Artinya di sini kita punya orang-orang yang menguasai hidup kita, ketika mereka zalim sama kita, itu juga ada
andil dosa dari kita kepada Allah Ta'ala. Imam Ini Ahmad kayak menyebutkan ini riwayat kayaknya dari relate Wahab. banget sama materi tadi pagi ya. Padahal dari pagi nggak halaman ini ya. Nah, makanya nyambung terus ya, Masya Allah ya. Maka Imam Ahmad menyebutkan riwayat dari Wahab, dia berkata, Allah Ta'ala berkata dalam sebagian firman-Nya kepada Bani Israel, sesungguhnya jika ditaati, nih Pak, perhatikan ya, sesungguhnya jika ditaati, aku akan ridho, dan kalau aku telah ridho, aku akan memberkahi, dan keberkahanku tidak terbatas. Pahamin ya. Jadi kalau Allah ridho sama kita, jadi kalau kita taat sama Allah, Allah ridho. Kalau Allah udah ridho, ridhonya nggak terbatas gitu. Nah, ketika eh, aku didurhakai, aku akan murka, dan kalau aku telah murka, aku akan laknat. Dan laknatku mencapai 7 turunan. Jadi ternyata istilah 7 turunan sudah ada dari dulu ya. Ya, istilah 7 turunan, tapi nggak pakai 8 tanjakan gitu ya, 7 turunan. Ya. Jadi kalau Allah ditaatin, Allah akan ridho. Dan ridho Allah nggak terbatas. Tapi kalau Allah didurhakai, nggak ditaati, maka Allah akan murka. Nah, murkanya Allah itu bisa sampai 7 turunan. Serem nggak? Kalau kita boleh bilang dosa-dosa, kita boleh bilang soal dosa-dosa, bisa sampai ke anak cucu, bisa banget. Contoh, kasus yang misalnya saya temui, kasus Rukyah ya, seorang gadis, belum nikah, badannya cakep, ramping, cantik gitu ya. Ketika di Rukyah ternyata dalam badannya itu sudah ada perkampungan justru jinnya itu. Bukan cuma satu dua, tapi sudah ada kampung, sudah punya istana besar, kata si jinnya. Dan anak cucuku makannya makanan bergizi di sini, kata si jin tersebut. Maka Ustadz bertanya, makanan bergizi dari mana? Apa kata jinnya? Dari warisan yang dibagi dengan tidak adil, yang dipakai nafkahi perempuan ini. Bahwa makanya kalau kita mau berbuat sesuatu kecurangan, kezaliman yang nyangkut orang lain, apalagi saudara, pikirin. Kenapa? Mungkin kita mikir cuman kita yang dosa, tapi efeknya ke anak cucu. Auzubillah kan? Jadi itu tadi, kalau Allah sudah melaknat, laknatnya sampai 7 turunan. Nah, tadi, kebetulan di kelas kita tadi itu ada 4 hal. Di sini Ali bin Abi Thalib yang berkata, Nabi mewasiatkan padaku 4 perkara, kata Ali. Pertama, apa kata Ali? La'anallahu man zubiha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ustazah Nurul, kira-kira orang yang nyembelih untuk selain Allah ada nggak zaman sekarang? Jawab. Jangan senyum aja, jawab. Ayo, adikku, Adinda Ustazah Nurul, ada nggak orang nyembelih untuk selain Allah zaman sekarang? Banyak. Banyak ya, Mbak Mila. Yang ditanya siapa, yang jawab siapa? Ayo, Ustazah Nurul coba. Ada. Ada. Kira-kira apa Iya. contohnya? Ini niatnya atau tergantung niatnya atau maksudnya ini. Niat, jelas ke niat. Niat. Ya, artinya kan kalau niat itu kan sesuatu yang nggak bisa dinilai secara kasat mata ya. Hmm. Jadi itu asumsi-asumsi saja. Jadi kita hanya bisa berasumsi. Mungkin orang berkorban bukan karena Allah, tapi karena motivasi yang lain. Tapi kita bukan lagi nilai orang. Kita ini ibaratnya memang ini kan kita lagi mengenali hati manusia nih. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Contohnya gini. Mbak Mila, jazakillah khair ya. Bukannya Ani lagi bilang siapa yang nanya, siapa yang jawab ya. Tapi Ani jazakillah, Mbak Mila udah jawab. Contohnya gini saja. Orang bangun rumah, nanam kepala kebo, nanam kepala kambing, nanam kepala ayam paling kecil. Buat apa? Kata mereka biar penunggu rumah tidak diganggu. Masih ada yang begitu? Masih ada. Bangun jembatan, nanam juga. Nah, ini contoh manzubiha ligoirillah yang menyembelih untuk selain Allah. Emang urusan niat memang kita nggak bisa menghukumi ya. Maksudnya itu niat itu dalam hati. Maka teman-teman kalau lihat temannya lagi update status tentang menyembelih, alhamdulillah hari ini bisa nyembelih. Jangan serta-merta mengatakan ih ria. Ya, ingat urusan hati urusan dia dengan Allah. Siapa tuh dia mau syiar. Ya nggak menyemangati orang-orang yang mungkin juga pengen berkurban. Intinya gitu. Tapi kalau dalam penjelasannya ada yang mau nyembelih untuk jin, ada yang menyembelih untuk
kata dia nabi lah gitu kan, tapi sebelumnya semua itu jin semua tuh yang berkodok sebagai nabi kah, malaikat kah yang mendatangi dia kah, segala macam. Nauzubillah semua, nauzubillah. Ada lagi yang menyembelih untuk apa saja? Untuk pencitraan, kampanye. Begitu ya, banyak banget lah. Emang urusan niat ini, subhanallah, urusan niat ini harus hati-hati banget ya. Melenceng sedikit aja tanpa kita sadari untuk selain Allah, padahal niat kita nggak begitu, tapi seperti itu juga ngeri. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, syirik itu seperti semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Dia nggak kelihatan, dia nggak keraba, tapi ada. Contoh ke perempuan apa? Nggak niat syirik, tapi syirik apa? Aku bertahan karena anak-anakku, misalnya. Anak-anakku adalah sumber semangatku. Salah lagi. Kalau ngomong niat ya, maaf, itu sangat sangat harus berhati-hati. Kalau misalnya pakai fikih lagi ke Ustaz Nurul nih, pasti bisa dijelaskan, ya kan? Tapi kalau kita ngomong dari sisi tauhid, berhati-hatilah dengan lintasan pikiran kita, lintasan hati kita, seperti itu. Makanya ucapan-ucapan yang sekiranya kita membuat kita melakukan sesuatu karena makhluk, takutnya itu jatuhnya kepada kesyirikan. Yang kedua, ini empat ini laknat semua ya. Pertama, la'anallahu man la'ana man zubiha li ghairillah. Lalu yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Perhatikan nih teh, mungkin zaman kita sekolah nih. Apa tuh? Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, para sahabat nanya, emang ada ya Rasulullah orang yang melaknat orang tuanya sendiri? Ada. Ketika kamu melaknat orang tuanya orang lain, lalu dibalas lagi, itu kita sudah melaknat orang tua kita sendiri. Jadi kayak balas-balasan. Kalau waktu SD kita apa? Paling cuma takut nama bapak kita ketahuan, bener nggak? Joko, Joko, kayak gitu. Johar. Waktu SD, Toto bapaknya Joko Widodo. Iya. iya, itu ngeri banget kan nama bapak kita ditahu sama teman kita kan, karena itu jadi bahan ledekan. Seperti itu. Jadi melaknat orang tuanya orang lain itu juga sama seperti kita melaknat orang tua kita sendiri. Makanya hati-hati juga yang namanya melaknat, mencaci maki, ngeledekin, menghina segala macam. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang menyembunyikan orang yang bersalah. Ada nggak zaman sekarang? Orang bersalah, Banyak. dia tahu, dia diem aja. Jadi gitu ya Bu ya, kalau tahu orang bersalah jangan diem aja Bu. Jangan didiemin. Kasih Tuh, tahu. udah tahu adminnya rese nih misalnya, jangan diem-diem aja, Toto pergi. Yes, ya. Apalagi lagi dicari. Ini siapa nih yang ngambil ini? Kita tahu, tapi kita diem. Nah, nggak boleh. Baru kali ini. Ya, tapi zaman sekarang banyak seperti itu. Orang-orang bersalah tuh dilindungin. Nah, ini ngeri. Dia dapat laknat dari Allah. Karena memang tadi, la'anallahu man awa muhdisan. Allah Cari melaknat orang. selamat masalahnya. Kenapa? Cari selamat biar Iya. diem aja. Selamat dicari-cari. Coba dia kan lagi di tempat baksonya dia kan. Heran. Itu ya. Jadi kalau kita nyemin orang bersalah itu dapat laknat dari Allah Ta'ala. Ini jelas hadisnya dari Nabi SAW. Kemudian yang keempat, ini juga biasa terjadi nih di kampung terutama. Apa? La'anallahu man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang yang merubah ukuran tanah. Nah, loh. Kalau di desa apa? Sawahnya kan, ntar pacaknya ditambahin sejengkal. Ntar jarak 2-3 hari tambahin lagi sejengkal. Lama-lama semeter. Lama-lama banyak meter. Kira-kira ada nggak itu terjadi zaman sekarang? Orang merubah ukuran tanah. Nah, hati-hati juga buat yang di perumahan, yang di komplek-komplek perumahan, yang memajukan ukuran gerbangnya misalnya. Biar Banyak Ustazah. biar mobil bisa masuk. Nah, bilang misalnya banyak banget kan. Loh, Kak Ivan juga bilang banyak. Padahal ketika orang melebihkan ukuran tanah, kata dia 1 jengkal, bumi itu 7 lapis. Bumi itu 7 lapis, seperti langit 7 lapis. Satu lapisan itu jaraknya berapa? 500 tahun. Satu lapis bumi itu 500 tahun. Bayangin 7 lapis. Nah, umpama 1 jengkal dia ambil ke bawah 7 lapis itu akan Allah rendam dalam api neraka, jadi bara, lalu dikalungkan ke leher orang tersebut. Nauzubillah summa. Nauzubillah. Sekarang mungkin kita dengarnya udah kayak mungkin masih seperti cerita saja, tapi kalau kejadian ntar di akhirat seperti itu, baru tahu semua apa yang kita lakukan ternyata ada konsekuensinya.
Gitu ya. Jadi tadi kalau ngomong-ngomong soal laknat melaknat, nah, sedangkan kan kita tahu kan iblis itu laknat sama Allah, laknatullah gitu ya. Jangan sampai kita juga kena laknat dari Allah Ta'ala. Kan sama dong status kita sama iblis, ya kan? Kalau kita melakukan satu dari empat hal ini, menyembelih untuk selain Allah, melaknat orang tua kita, menyembunyikan orang yang bersalah, dan merubah ukuran tanah. Ini empat-empatnya Allah laknat. Kemudian dia juga menyebutkan dari Waki. Dia berkata, kami diberitahu oleh Zakaria dari Amir. Dia mengatakan Aisyah mengirim surat kepada Muawiyah yang bunyinya amma ba'du sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, maka orang yang dulu memujinya akan berbalik mencelaknya. Iya, jadi mungkin saya mikir gini, oh berarti kalau ada teman berubah sama kita, tadinya baik, sungkan, hormat, tahu-tahu benar-benar berbalik jadi mencela kita, kita jangan buru-buru bilang itu orang nggak baik. Siapa tahu kita yang ternyata memang melakukan maksiat pada Allah, maka Allah rubah hati orang tersebut pada kita. Keren ya Win ya, kalau kita boleh pikir-pikir, ini berarti kitab ini ngajakin kita selalu introspeksi diri dulu sebelum merasa terzolimi sama orang. Iya, muhasabah lah. Ya, apalagi kalau kita lagi lihat status-status di FB ya Teh ya. Oh, ingat aja Allah nggak pernah tidur. Kau menzolimi aku. Itu dia ingat banget dizolimin. Ketika dia menzolimi, sadar nggak dia? Siapa tahu kita juga menzolimi orang lain tanpa kita sadari. Ternyata yang tidur dia gitu ya. Nah, ternyata yang zolim duluan dia. Jadi Abu Naim pun menyebut sebuah hadis dari Salim bin Abil Ja'ad dari Abu Darda. Dia berkata, hendaknya seseorang itu berhati-hati dari laknat yang ada dalam hati kaum mukminin, sedangkan dia tidak menyadarinya. Contohnya apa nih? Son horek. Orang pakai motor dar der dor. Banyak yang nyumpain nggak kalau orang pakai motor knalpotnya berisik banget? Masih banyak yang Bukan nyumpain lagi. berisik banget kan? Ya kan? Jangan sampai mancing gitu loh. Jangan mancing orang yang diem jadi nyumpain. Tapi di sini ditanya lagi sama beliau, kamu tahu nggak apa penyebabnya? Aku menjawab tidak tahu. Kata beliau, orang tadi bermaksiat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Perhatikan ya kalimatnya ya. Orang tadi bermaksiat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Lalu Allah lemparkan kebencian Allah Ta'ala ya. Allah lemparkan kebenciannya Allah kepada hati kaum mukminin. Sedangkan dia tidak menyadarinya. Ngeri nggak sih? Jadi kalau misalnya memang ada tiba-tiba sekelompok orang atau nggak suka sama kita, itu tadi mungkin kita sedang melakukan maksiat yang tidak banyak orang tahu, yang nggak orang lihat, yang maksiat itu bikin Allah benci sama kita. Insya Allah ya Teh ya. Jadi nggak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada sebabnya. Makanya kalau dibilang Allah Maha melihat, sangat melihat. Maka disebutkan juga dalam Quran Allah tuh lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Gitu ya. Abdullah bin Ahmad menyebutkan dalam Az-Zuhdi karya ayahnya dari Muhammad bin Sirin bahwasanya ketika dililit hutang, beliau merasa gundah. Lalu berkata, aku benar-benar yakin bahwa kegundahan ini disebabkan suatu dosa yang dilakukan 40 tahun yang lalu. Ya Allah, coba deh. Gimana kita? Serem amat ya. Serem banget. Dia mikir introspeksi dosanya 40 tahun yang lalu. Nah kita sebulan lalu kita udah lupa. Kemarin juga mungkin kita udah lupa. Tinggal orang yang kita sakitin aja yang sakit hati kan gitu kan. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya kalau kita minta ampun sama Allah kan begitu ya Allah ampun dari dosaku yang aku sadari dan yang tidak aku sadari. Yang aku sengaja maupun yang tidak. Gitu ya. Afwan, Nah, untuk yang baru bergabung ada di kita lagi membahas kitab Ada-Ada Wah halaman 124 ya? Eh, nggak kelihatan ya? Nggak ngeblur. kelihatan lagi. Kalau kameranya Winda fotogenik. Nah, itu ya. Berarti buku cetakan dirimu apa Mbak? 100 124. 124 kan? Jadi di sini, nah siapa yang punya hutang, yang bikin gundah, mau diselesaikan malah makin melilit. Ternyata kalau menurut ulama ya, dia aja bilang ini mungkin disebabkan dosaku yang kulakukan 40 tahun yang lalu. Gimana kita ya Allah gitu ya. Jangankan 40 tahun yang lalu. Berarti kan ini kalau dari omongannya kan kemungkinan dari tahun-tahun setelahnya kemungkinan enggak gitu loh.
40 tahun lalu jadi diingat. Nah, kita jangan kata 10 tahun 1 tahun gitu ya kan. 1 minggu aja kita lupa. Nah, di sini terdapat poin penting dalam perkara dosa yang salah dipahami orang adalah kadang-kadang, nah yang kemarin lupa benar. Kadang-kadang seseorang tidak melihat dampak dosa tersebut secara langsung. Ya, ini pahami ya. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kadang-kadang orang tidak melihat dampak dosa itu secara langsung, tapi datangnya di kemudian hari, walaupun hal itu telah dilupakan dia. Dia udah lupa sama dosanya, tapi efeknya baru datang. Nauzubillah, subhanallah, nauzubillah. Pelaku dosa tadi mengira bahwa dia tidak terkena dampak dari dosa yang dilakukan sebelumnya itu. Padahal perkara ini berlangsung sebagaimana yang dikatakan oleh seseorang dalam syairnya. Apa dia bilang? Andaikan dinding yang runtuh tidak berdebu, niscaya tidak ada debu yang akan menempel padanya setelah itu. Subhanallah, Masya Allah. Dinding kalau udah runtuh nggak mungkin nggak berdebu, ya kan? Pasti berdebu. Berapa banyak makhluk yang binasa disebabkan bencana? Berapa banyak nikmat yang dihilangkan? Berapa banyak azab yang didatangkan? Sebab dosa tadi. Ya, berapa banyak orang yang tertipu dengannya, bahkan dari kalangan ulama dan orang-orang terpandang, terlebih lagi orang-orang bodoh. Orang yang berilmu aja bisa kena gitu loh, apalagi orang-orang bodoh. Orang yang tertipu tidak menyadari bahwa dosa akan merembet seperti rembetan racun. Jadi dosa itu pasti merembet. Meskipun dirasakan setelah beberapa tahun waktu kemudian. Sungguh yang demikian itu ibarat luka parah di atas kekeruhan dan hutan belukar. Imam Ahmad menyebutkan dari Abu Darda, dia berkata, sembahlah Allah seolah-olah kalian melihatnya. Ini namanya ihsan ya, kan kita ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan itu kalau kita nggak bisa merasa melihat Allah, paling nggak kita merasa Allah lihat kita. Ya, kalau kita merasa Allah lihat kita, insya Allah kita akan sungkan, akan takut untuk melakukan apa yang Allah larang. Maka dari Imam Ahmad, dari Abu Darda, sembahlah Allah seolah-olah kalian melihatnya. Dan anggaplah diri kalian telah mati. Ketahuilah, sedikit harta yang mencukupi kalian adalah lebih baik daripada banyak harta yang menjadikan kalian melampaui batas. Ingatlah, kebaikan tidak akan usang dan dosa tidak akan dilupakan. Keren banget ya. Jadi kita harus merasa seolah Allah tuh melihat kita. Dan anggap diri kita udah mati. Masa aku udah mati? Kayak orang gak butuh dunia gitu. Kalau mati kita kan bawa apa sih? Cuman bawa kain kafan doang kan? Percuma mau bawa apapun nggak ada gunanya. Mau bawa buku kumpulan doa-doa, kumpulan pertanyaan muka nakit nggak bisa. Gitu ya. Nah ternyata itu tadi kalau kita udah nyembah Allah, seakan-akan kita udah nggak punya apa-apa. Kenapa? Harta yang cukup itu lebih baik daripada harta yang banyak yang bikin manusia bisa melampaui batas. Maka di sini Nabi SAW pernah bersabda, yang aku takuti pada kalian sungguh bukan kekurangan, bukan kemiskinan, tapi kelapangan harta. Ya, karena itu tadi manusia kalau udah dapat nikmat, sunah apa fitrahnya itu kadang-kadang cepat lupa, lalai, gitu ya. Kadang-kadang merasa malahan dengan nikmat yang terus-menerus, padahal dia makin jauh dari Allah, dia merasa Allah sayang sama dia. Nah, ini husnuzon yang menipu. Alhamdulillah ya. Tapi bukan berarti banyak harta terus nggak boleh. Tiba-tiba harta yang banyak di tangan yang tepat, itu Masya Allah. Gitu ya, akan banyak orang yang menerima manfaatnya. Seorang ahli ibadah melihat seorang bocah, lalu terpesona akan keelokannya. Dalam mimpinya didatangkanlah bocah tadi, dan dikatakan kepadanya, kamu akan merasakan hukumannya atas perbuatan dosa setelah 40 tahun. Jadi maksudnya dia cuma sekedar mengagumi. Ini kalau di sini bilangnya bocah ya, maksudnya gini loh. Ahli ibadah ngelihat perempuan, dia terpesona sama cantiknya, ngelihatnya agak lamaan. Nah, itu aja dalam mimpi dia dikasih tahu, efek dia ngelihat itu saja itu apa namanya akan dihukum atas perbuatan dosa itu setelah 40 tahun kemudian. Ayo siapa yang udah dari kemarin memantengi opa-opa yang ganteng-ganteng itu, yang demen drakor-drakor. Nah, demikianlah. Walaupun demikian, dosa juga memiliki dampak yang terjadi secara spontan dan tidak ditangguhkan. Jadi ada yang Allah balas langsung, ada yang Allah balas kemudian. Sulaiman At-Taimi berkata, seorang pria berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, tapi keesokan harinya dia merasakan kehinaannya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, aku heran dengan orang berakal yang memohon dalam doanya, ya Allah, janganlah kau gembirakan musuh-musuh yang senang melihatku terpuruk. Tapi dia sendiri menggembirakan setiap musuh.
Jadi itu loh, kadang-kadang kita berdoa, ya Allah tolong ya Allah jangan buka aibku, ya Allah tolong jangan hukum aku, ya Allah jangan bikin orang-orang tuh benci sama aku, jangan bikin musuh-musuhku gembira. Tapi perbuatan dia justru bikin musuhnya gembira gitu loh. Nggak relevan antara lisannya dengan perbuatannya. Ya, ada yang bertanya, kok bisa kayak gitu? Gimana itu bisa terjadi? Kata Yahya, orang itu bermaksiat kepada Allah dan menggembirakan musuh pada hari kiamat nanti. Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam berkata, siapa yang mengkhianati Allah secara sembunyi-sembunyi, pasti aibnya akan dibongkar oleh Allah secara terang-terangan. Ngerti nggak tuh? Siapa yang mengkhianati Allah secara sembunyi-sembunyi, pasti Allah akan membongkar aibnya secara terang-terangan. Ini dalam kitab Ada-wa halaman 126. Ya, apa memang fitrahnya kita ya, jangan katanya sembunyi-sembunyi karena kita juga nggak sadar di kondisi terang-terangan pun kita mungkin melakukan dosa. Makanya benar-benar kita harus selalu isi dengan istighfar setiap waktu kita. Ada dosa yang kita nggak sadari, ada ucapan yang kita nggak sengaja, ya, ada mungkin perbuatan kita yang kita nggak sadar nyakitin orang seperti itu. Nah, kata tadi, apalagi yang sengaja, pas orang-orang nggak lihat dia bermaksiat, dia mengkhianati Allah. Makanya ini sebenarnya konteksnya kalau udah sengaja ya, yang dia merasa depan orang dia jaga image, tapi di belakang orang dia melakukan pengkhianatan kepada Allah Ta'ala. Ini yang akan Allah buka aibnya secara terang-terangan. Kejadian nggak zaman sekarang? Jadian banyak yang kadang-kadang kita baik-baik banget penampakan ternyata melakukan sesuatu yang luar biasa. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekarang sebelum saya ke dampak-dampak buruk maksiat, ada yang mau nanya dulu nggak? Atau ada yang mau nambahin? Saja Nurul mungkin. Baru disebut ya hilang. Ayo Teteh Prita mau nanya. Ustazah, atau mau tanya, tadi kan dibilang nih ya, kalau misalnya ada orang yang eh, dia bikin kesel kan, kayak misalnya kalau misalnya motor knalpotnya yang berisik, sound horeg gitu. Terus kalau misalnya kita kesel terus nyumpahin dia itu dosa nggak sih Ustazah? Kalau emang itu mengganggu banyak orang, sebenarnya emang berdosa. Saya mau nanya dulu ke Ustaz Nurul deh, saja gimana tuh? Kita terganggu, kita doain dia, jangan doain buruk. Mampus lo biar kecelakaan, gimana itu? Ya kayak gitu tuh. Ya kan? Gimana tuh? Coba, Ustaz Nurul coba jawab. Nanti depan kalau ditemenin Ustaz aja, Win. Jadi bisa jawab bareng-bareng, Win. Saya mengambil ilmu juga kan. Gimana? Kayak gimana? Katanya Teh Prita, kalau ada orang Ustazah ya, dia bener. misal motornya knalpotnya itu bikin bising. Ini kan kampung kita lagi sepi, Iya. apalagi mungkin kita juga ada anak kecil, jadi kebangun. Akhirnya kita kesel nih, Mm-mm. kita umpat lah dia orang itu, kita doain kecelakaan lu biar biar kecelakaan lu ntar lo. Asar kayak gitu. Nah itu gimana tuh? Orang itu kan memang Iya. dosa ya, mengganggu ketentraman manusia. Nah doa kita yang mendoakan tuh dosa nggak? Sebenarnya ini ada di kalau lihat di Al-Quran ada di Quran surah Syuara ya. Coba deh Ayat buka Quran surah Syuara ayat bentar dulu. Lihat dulu Qurannya. Mana ya? Quran surah Asy-Syu'ara. Mana sih? apa kakak Bima tolong aja. Bentar, bentar. Pokoknya intinya, bentar ya. Ustazah dulu deh, ntar saya tambahin. Boleh nggak kita mendoakan orang seperti itu gitu ya? Dan ketika mendoakan Hmm. kita tuh terganggu nggak ya sebenarnya? Memang terganggu banget kayak kita. Jawab, terganggu nggak kita? Terganggu lah Ustazah. Kayak apalagi contohnya misalnya, Sebenarnya nggak boleh ya, Cuman kan kesel. ya emang benar kita kan namanya kita bukan malaikat ya. Iya, udah kesel gitu kan. Apalagi misalnya kalau kita lagi nggak enak badan, lagi sakit atau punya anak bayi gitu kan. Ya, Iya, tahu nggak boleh, nggak baik. Cuman gimana ya? nah Kita, coba deh. Ini dari perspektif Quran ya.
dari perspektif Quran ya. Coba buka surah Asy-Syu'ara ayat 40. Asy-Syu'ara ayat 40 coba. Ya, surah Asy-Syu'ara ayat 40. Wa Ya. jaza, ya, dapat kan? Hmm. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya. Nah, kemudian Allah lanjutkan di sini untuk melegitimasi rasa kesal kita ya sama orang yang mungkin berbuat zolim atau kita merasa dizolimi ya. Boleh nggak sih kita punya rasa ingin membalas gitu, baik dengan doa maupun dengan perbuatan kita. Nah, ini di ayat selanjutnya Allah melegitimasi kebolehan itu. Boleh kok, ya kata Allah, wala man intasara ba'da zulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Tapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi tidak ada kesalahan, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Ya, kemudian di ayat selanjutnya lagi, sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Dan seterusnya sampai ayat 43 ya. Tapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh itu termasuk perbuatan yang mulia. Jadi ini kalau dilihat dari konteks surat Asy-Syu'ara ayat 40 ini, kalau kita dizolimi, boleh kok kita membalas. Ya, baik dengan doa maupun dengan perbuatan. Tapi batasannya, kata Allah di sini, jangan sampai melampaui batas. Ya, makanya kalau dalam Islam itu kan ada qisas ya. Kalau dihilangkan tangan, ya berarti balasnya tangan. Jangan balasnya nyawa gitu. Kalau dihilangkan kuping, ya balasnya kuping. Ya. Tangan bayar tangan, nyawa bayar nyawa. Ya, jadi balasan doa kita dengan perbuatan itu harus apa ya? Harus seimbang gitu. Jangan kezolimannya sedikit, kemudian kita balasnya dengan balasan yang lebih jauh daripada, lebih besar daripada kezoliman yang dia berikan kepada kita. Jadi kalau ditanya boleh nggak sih mendoakan? Boleh. Yang nggak boleh itu hanya Rasulullah. Rasulullah yang nggak boleh mendoakan kebinasaan kepada umatnya. Tetapi umatnya diberikan kebebasan sebebas-bebasnya oleh Allah dengan batasan tertentu, ya boleh mendoakan kalau kita dizolimi. Alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah. Nah, Ya. ini ngomong soal Rasulullah, saya ingat banget waktu Rasulullah sampai gigi gerahamnya patah ya, kalau nggak salah yang ditebas di dalam di peperangan kan, Rasulullah bilang, apa yang akan terjadi pada kaum yang nabinya aja diginiin. Tapi Allah malah negur nabi kan ternyata gitu kan. Memang itu tadi khusus untuk beliau tidak boleh mendoakan yang jelek. Nah, saya ulangi lagi jawaban Ustaz Nurul tadi. Jadi boleh nggak kita doain orang yang memang menzalimi kita? Boleh. Bagi yang terzolimi untuk mendoakan keburukan bagi orang yang menzoliminya. Prinsipnya adalah tadi doa orang terzolimi itu tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah kasih tanda bintang lagi. Tapi mendoakan kebaikan atau memaafkan jauh lebih mulia dan diutamakan. Tapi maksudnya ketika memang terlanjur mendoakan juga itu nggak tercela gitu loh. Itu Mbak Lin ya. Terus nih, doain, nggak apa-apa. Walaupun dibilang tapi mendoakan kebaikan dan memaafkan itu jauh lebih mulia. Tidak arti di sini sebenarnya ada rukhsah. Ya ada kebolehan buat orang yang dizolimi, dia punya hak untuk mendoakan balasan buruk bagi pelakunya. Tapi syaratnya satu, jangan berlebihan. Melebihi kezoliman yang dia lakukan atau yang dia terima. Ya. Dizolimin cuma dengar suara doang. Didoainnya apa? Mampus lo mati di jalan kecelakaan kan ngeri. Bu, yang keganggu kan telinganya ibu. Kenapa ibu doanya biar nyawanya hilang bu? Gitu teh maksudnya. Gitu ya. Tetap ya, boleh, tapi jangan berlebihan. Yang ketiga, tapi kalau maafin itu lebih mulia. Itu aja sih Allah bilang. Baik, jazakillah khair pertanyaan Teh Prita. Insya Allah juga mungkin teman-teman lain ada pertanyaan yang sama tadi mungkin jadi terjawab. Ada yang mau nanya lagi? 5, 4, 3, 2, 1, kita lanjutkan. Sekarang kita ke subjudul lagi, dampak-dampak buruk maksiat. Jadi jangan dikira maksiat nggak ada dampaknya. Ya, maksiat itu punya berbagai dampak yang buruk, yang tercela, yang bisa membahayakan hati dan badan. Jadi maksiat itu bisa membahayakan hati dan badan. Jadi jangan dianggap maksiat itu nggak bikin pengaruh kepada hati.
nggak bikin pengaruh pada badan, gitu ya. Kasus nyata yang saya temui, seorang istri yang kakinya sakit setiap melangkah kayak nginjek Lego selama 7 tahun, itu ternyata karena dia nyimpen emosi, nyimpen marah sama suami bertahun-tahun. Itu contoh nyata yang saya temui di lapangan. Jadi yang namanya, berarti itu maksiat, ya kan dia nyimpen marah kan nggak boleh. Walaupun judulnya mungkin dia dalam rangka mengalah gitu kan. Tetap ya sesuatu yang, jadi gini loh, ih, kayak gitu loh, tapi dipendem. Itu ternyata juga bikin jin punya celah untuk bisa membuat anarki pada tubuh si manusia itu sendiri. Nah kemudian ya, yang namanya dampak maksiat itu bisa membahayakan hati dan badan. Selain hati dan badan apa? Dunia dan akhirat kita juga. Yang jumlahnya nggak akan diketahui secara pasti kecuali oleh Allah semata. Sekarang satu ya, di antara dampak maksiat yang dimaksud adalah contoh satu, maksiat itu menghalangi masuknya ilmu. Nah ini yang serem nih, maksiat menghalangi masuknya ilmu. Kenapa? Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ya al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Jadi kalau kita bermaksiat, ini udah cahaya nih. Kita masukin pemadam kebakaran di sini. Pemadam pemadam cahaya itu maksudnya. Udah nyala, dipadamin. Nyala lagi, padamin lagi. Enggak terang-terang hati kita. Jadi belajar bermaksiat. Ngeri banget kan? Ketika Imam Syafi'i duduk sambil baca sesuatu di hadapan Imam Malik, kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya membuat Syekh, yaitu Imam Malik, terkagum-kagum, kaget sama Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Aku memandang bahwa Allah Ta'ala telah memasukkan cahaya langsung ke dalam hatimu, wahai Syafi'i. Maka janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Nah, kayak sebenarnya para pelajar-pelajar itu ya, anak-anak yang sekolah, ujian mereka apa? Ujian mereka tuh pacaran, nongkrong, kayak gitu kan. Makanya ketika saya sama anak saya yang kuliah juga, yang di luar kota ya, satu ujiannya orang nuntut ilmu Kak, virus merah jambu saya bilang. Itu akan bikin dia nggak fokus lagi untuk belajar. Kalau kata kata mata kasat kita adalah nggak fokus belajar. Kalau kata Imam Malik, ya karena maksiat memadamkan cahaya, cahayanya padam, dia nggak akan bisa lihat lagi nggak bisa ingat lagi niat yang benernya untuk belajar itu. Maka kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada Waki tentang buruknya hafalanku. Imam Syafi'i aja merasa hafalannya berantakan ya. Nah, aku mengadu kepada Waki tentang buruknya hafalanku. Lalu dia menasihatiku agar aku tinggalkan kemaksiatan. Dia pun berkata, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu karunia. Dan karunia Allah tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Kalau pengen nerima ilmu, kalau ngerasa hafalan kita susah banget, pengen banget hafalin surat, ya Allah susah banget ikut grup hafal surat pendek, kayak susah banget ngapalin. Kenapa? Oh ternyata masih ada maksiat yang kita lakukan. Gitu loh, ilmu itu cahaya, maksiat itu pemadamnya. Wah, nggak boleh kamu tidur. Kayak kemarin nanti susah tidur, kamu tidur. Udah setengah 9, udah mau jam 9, tidur aja. Jadi satu dampak buruk maksiat dan satu menghalangi masuknya ilmu. Itu juga bisa kita pesan ke anak-anak kita. Nah, kalau ngerasa susah ngapalin, belajar nggak konsen, nggak ada semangatnya, ngeblank, coba cek gitu. Mungkin ada maksiat yang kamu lakukan. Maksiat yang paling receh, paling nggak dianggap itu tadi, ngulur-ngulur waktu sholat. Kalau dibilangin sama ayah bunda, ngelawan misalnya ngejawab. Nah, sayangnya di medsos itu suka dibilang anak sekarang itu bukan melawan, tapi mereka itu eh, belajar eh, bernegosiasi. Itulah kata-kata zaman sekarang ya. Jadi orang tua kita itu suka berani kita menjawab. Benar nggak Teh Lin? Emang kalau dibilangin sama mama dulu berani jawab. Oh, generasi kita dulu kagak berani. Makanya ada lagi yang bilang gini, generasi generasi kita ini nih, kita generasi apa sih Win namanya? Apa kita di atas Gen milenial ya? X. Gen Gen X X kan? itu Gen X. Artinya yang lebih kesian tuh Gen X. Kenapa? Ke atas. Dulu zaman dia kecil disuruh nurut, gak boleh bantah. Sekarang ketika dia udah jadi orang tua, dia disuruh dengerin apa kata anak. Mm-mm. Katanya begitu, Kalau katanya. kata orang Betawi mah, apa lu kate? Gitu. Nah, ya. Jadi satu, maksiat itu menghalangi masuknya ilmu. Jadi para pelajar
Ya anak-anak kita juga doain. Ada doanya kan kalau buat anak biar dia terjaga dari dosa zina. Ketika mereka tidur, kita pegang dadanya, kita ucapkan Allahumma gfirlahu zambahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ya Allah, ampunilah dia dosa-dosanya, sucikanlah hatinya dan baguskanlah kemaluannya, kehormatannya seperti itu. Jadi biar dia menjaga kehormatannya dia. Nah, emang itu tadi yang nggak cuma usaha saja dan nggak cuma doa saja, tapi doa dan usaha kita lakukan sebagai orang tua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apalagi dampak maksiat. Maksiat itu menghalangi datangnya rezeki. Siap, insya Allah ntar nih ke grup ya. Kak Eva kalau emang insya Allah senang join di sini, langsung saja ntar daftar ke Mbak Winda. Oke, baik. Ya, saya pernah dengar gini ya, Ustazah Nurul. Ada orang ngomong gini, ah kagak ada hubungannya maksiat sama rezeki. Ya, nggak ada hubungannya dosa sama rezeki. Orang yang dosa juga tetap dikasih rezeki. Itu gimana tuh konsepnya tuh? Padahal jelas-jelas maksiat di sini menghalangi datangnya rezeki. Itu dalam musnad Imam Ahmad, sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang dia perbuat. Ya, tapi ada orang bilang dosa nggak ada sangkut sama rezeki. Nah, sekarang kalau ada ngomong gitu gimana? Coba kita perhatikan satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani Allah sama Ar-Rahim itu beda. Ar-Rahmani Allah itu Allah bagi kepada siapa saja, semua hambanya. Wa Ar-Rahman. Maha apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi artinya Allah kasih. Mau dia bikin dosa, mau dia kagak pernah sholat, jika mereka pada berusaha, ya Allah kasih. Tapi Ar-Rahim, sayangnya Allah, cuma Allah kasih kepada hambanya yang beriman. Jadi kalau hamba beriman apa? Bukan cuma dikasih, tapi diseleksi. Dia kalau nerima ini sekarang, pas nggak? Bagus nggak buat kebaikan dia? Jadi kadang-kadang di kita, di Al-Baqarah ayat berapa itu saja yang bilang, asa antuhibuna syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sama sesuatu padahal itu baik buat kamu. Atau bisa jadi kamu suka sama sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Artinya kita kadang suka sama sesuatu padahal itu sesuatu tuh buruk buat kita. Gimana kita ke anak sih? Anak demen banget es kan, es krim, coklat, Indomie gitu kan. Tapi kita kan karena tahu itu nggak bagus buat kesehatan, kita larang. Anak kita gimana? Nangis kan? Ih, mama nggak sayang, apa yang aku minta nggak dikasih. Nah, Allah itu sayang sama hambanya 70 kali lipat lebih dari kasih sayang orang tua dan ibu kandung pada anaknya. Jadi kadang kita nggak dikasih itu karena Allah Maha tahu ketika dikasih mungkin akan ada keburukan yang kita dapatkan ketika hal itu dikabulin. Contoh, kayak kemarin kejadian kecelakaan kereta kan, ada yang dia lagi nelpon ibunya ketinggalan kereta. Kalau misalnya mau marah, marah banget. Eh, eh, apa namanya? Bu, aku ketinggalan kereta, udah deh aku kalau gitu ntar aku pulangnya agak telat nih, keburu jalan keretanya. Mungkin kalau kita nggak paham di sini ada qadarullah ya, wa masya faal, kita mungkin mikirnya marah-marah. Tapi ternyata ketika dia nggak lama kemudian dia dengar kereta itu kecelakaan. Jadi kalau kita boleh bilang, kadang-kadang Allah gagalin kita terhadap sesuatu untuk menyelamatkan kita dari keburukan yang diakibatkan oleh sesuatu itu kalau kita dapetin. Itulah contoh. Pasti banyak lah teman-teman mungkin pernah dapat cerita-cerita gagal di sini malah dapat yang lebih baik gitu ya. Teteh ada nggak pengalaman nyata kegagalan justru ternyata bukti Allah nyelamatin kita dari sesuatu yang ternyata kalau misalnya itu kita dapetin lebih parah lagi bahaya yang kita alami gitu, mudarat yang kita alami. Ada Ustazah, itu hampir mirip yang kasus kereta tadi. Jadi waktu itu mau kuliah kan, saya waktu itu masih tinggal di Sukabumi, kuliah di Bandung. Udah telat gitu. Maksudnya bisnya itu kan datangnya setiap 1 jam. Eh dari Sukabumi itu subuh gitu. Terus pas saya sampai depan kompleks, pas bisnya lewat, ya Allah bete banget gitu ya. Itu pasti kesiangan, udah pasti kesiangan saya mikir gitu kan. Tapi ya udahlah, saya tunggu gitu ya. Eh, saya tunggu aja. Maksudnya saya naik bisnya bukan nggak usah yang AC deh, yang biasa aja. Karena kalau yang AC jedanya 1 jam. Kalau itu paling setengah jam kemudian ada. Nah, akhirnya jalan tuh ke Bandung pakai bis yang biasa, nahan-nahan gerah segala macam udah bete aja. Ih, tadi cuma telat berapa detik doang, bisnya lewat udah gremet gitu.
pas di Kabupaten Bandung tuh itu di pinggir kan kita mulai macet. Tapi saya tanya, ih kenapa sih macet gitu? Terus ada beberapa orang masuk ke bis itu kan. Eh, itu dibilangnya ternyata ada bis yang kecelakaan nabrak pohon atau ketimpa pohon, saya nggak tahu. Dan itu bis yang tadi saya nggak naik. Allah, Masya Allah. Gemeter itu Ustazah. Karena lo ya, ternyata Iya, barang itu menyelamatkan itu tadi. Insya Allah pasti pasti iya betul. teman-teman semua nih, aneh yakin pasti punya kisah-kisah sendiri yang pada akhirnya kita bilang apa? Oh ternyata ini hikmahnya. Hikmah bilangnya kan, bener nggak? Ini hikmahnya. Kenapa gua tuh gagal masuk jurusan ini, gitu kan? Ini hikmahnya kenapa waktu itu bla 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 bla, kayak gitu kan. Makanya disebut oleh para ulama, hikmah itu adalah barang yang hilang dari setiap muslim. Ketemunya kapan? Setelah kejadian, gitu ya. Hilang dari kita. Nah, sekarang mau nemuin atau tidak hikmah tersebut? Redo dulu dengan takdir dari Allah Ta'ala. Insya Allah dapat kita hikmahnya. Ada nih, saya pernah punya teman, kesel banget dia. Karena apa? Sering banget bilangin orang tuanya untuk jangan lakukan ini gitu misalnya. Karena sering banget salah gitu ya. Akhirnya setiap setiap akhir bener bener banget hitung-hitungan dia itu salah dan merugikan. Selalu bilang dia di akhirnya nggak apa-apa ada hikmahnya gitu kan. Lama-lama dia ngomong, bisa nggak sih nggak usah ngomong ada hikmahnya? Maksudnya nggak usah sampai kita ngucapin itu. Jadi kalau dilarang itu dengerin, gitu, dijalanin. Ini ya enak banget berbuat ada hikmahnya, berbuat ada hikmahnya. Kan serem juga ya. Jadi emang sih barang yang hilang, cuman itu tadi disebar mulu, dapat ditemuin lagi kayak gitu. Maka kalau emang eh, dosa nggak ada kaitannya dengan rezeki itu nggak mungkin. Sebab di sini dalam Ustadz tidak dikatakan sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang dia perbuat. Kan rezeki itu juga nggak selalu harta, benar nggak? Rezeki itu ada rezeki sehat, ya rezeki petunjuk, rezeki hidayah, kemudian banyak lah yang mungkin kalau kita lihat di badan kita ini nggak kehitung lah rezeki itu. Berapa banyak orang yang kencing aja susah, gitu kan? Mau BAB susah, terus ada yang BAB-nya juga udah dari perut. Nauzubillah. Kita, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah banget. Belum tidak ada alat-alat yang membantu kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya yang Allah kasih kita bisa melakukan dengan alami. Maka kalau emang dosa bisa berdampak kepada datangnya rezeki, begitu pula dengan takwa kepada Allah. Takwa akan mendatangkan rezeki. Meninggalkan takwa akan menyebabkan kefakiran. Tidak ada yang dapat mendatangkan rezeki kecuali dengan meninggalkan maksiat. Itu distabiloin. Tidak ada yang dapat mendatangkan rezeki kecuali dengan meninggalkan maksiat. Gimana dong orang yang kelihatannya bermaksiat tapi kok rezekinya banyak banget? Itu tadi, rezeki bukan cuma harta masalahnya. Dapat iman itu rezeki banget. Dapat kelezatan beribadah rezeki banget. Benar nggak Teh? Benar nggak Mbak Ustazah Nurul? Karena kita mau khusyuk itu susah sebenarnya. Dapat bangun malam dengan rutin, Masya Allah. Ibadah malam itu cuma buat hamba pilihan loh. Susah itu. Ya dapat duha dengan lancar, nggak keganggu sama anak, dapat ngaji, bisa khatam tiap bulan. Wih, itu nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena itu kita ngerasain efeknya di akhirat nanti. Tabungan banyak terus gitu ya. Itu yang kedua, bahwa yang namanya maksiat itu bisa menghalangi datangnya rezeki, sedangkan ketakwaan akan mendatangkan rezeki. Surat At-Tolak ya, kalau nggak salah ya, ayat 2 ya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu loh. Artinya di sini ketika mungkin kita yang punya suami nih ataupun yang lagi masih single yang mungkin merasa harusnya dapatnya segini tapi cuma dikasih segitu, Allah tahu kebutuhan kita. Ingat, yang penting kita pahami adalah rezeki kita bukan dari gaji, rezeki kita bukan dari kantor, rezeki kita bukan dari bos, rezeki bukan dari dagangan. Dagangan itu cuma alat ikhtiar kita. Nah, butuhnya berapa? Minta sama Allah. Loh. Jadi nggak ada yang namanya kalimat suami itu wajib mencukupi keluarganya, nggak ada. Yang ada apa? Suami wajib menafkahi keluarganya. Benar kan Ustazah Nurul ya? Suami wajib menafkahi keluarga. Nggak ada kata-kata wajib mencukupi. Kalau ngomong cukup, nggak cukup-cukup kita. Kenapa? Dibeliin gamis 100.000, kita pengen gamis yang 500.000. Ya enggak? Dibeliin tas yang 50.000, kita pengen yang 5 juta. Ya, yang jangan yang gini dong tasnya itu. Nah,
Nah kita Slavina ada aja tasnya 50 juta, aku juga mau dong bujuk. Astagfirullahaladzim dah ya. Ubanan laki lama-lama ya. Ya. Jadi itulah kira-kira insya Allah urusan kecukupan itu urusan Allah Ta'ala. Yang ketiga gimana? Maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Jadi jangan dikira maksiat itu tidak ada efeknya ke hati kita. Mungkin kalau pernah merasa hati kayaknya hampa, lempeng, sedih enggak, gembira enggak, nangis enggak bisa, hati-hati. Ya, maka kata ulama, carilah hatimu di 3 tempat. Pertama, ketika mendengar orang baca Quran. Kedua, dalam majelis ilmu. Yang ketiga, ketika sedang bermunajat kepada Allah. Itu kata ulama. Jadi cari hati kita di 3 tempat. Kalau udah 3 tempat ini kita datengin, hati kita masih lempeng aja, hampa, nggak berasa apa-apa, kata ulama apa? Segeralah minta ampun sama Allah dan minta supaya Allah mengganti hatimu dengan hati yang baru. Karena sungguhnya hatimu telah mati. Jadi hati mati itu benar ada. Contoh di medis kedokteran, ada nggak orang transplantasi hati? Ada. Transplantasi jantung ada. Berarti kan emang kerusakan tuh secara medis aja ada. Dan secara agama ya jelas ada. Tadi ya, kalau hati udah hitam semua, kan ngeri. Maka tadi, yang ketiga, maksiat bisa menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Hampanya hati dirasakan oleh para pelaku maksiat. Ya, antara dirinya sama Allah itu udah nggak dapat dibimbing dengan kelezatan yang namanya apapun kelezatan. Walaupun seluruh kelezatan dunia terkumpul sama dia, tapi dia nggak akan mampu menutupi rasa hampa tersebut. Nah, berapa banyak kita lihat orang terkenal atau mati bunuh diri, bener nggak? Makin famous, makin terkenal kan duit makin banyak. Tapi kenapa mereka kayak orang stres, kayak orang hampa, pada akhirnya bunuh diri? Itu tadi, karena jauh dari Allah. Ya, nah guys, alhamdulillah hadiah pertama dari Allah buat kita yang kita terima tanpa meminta adalah hidayah Islam ini, masya Allah. Itu hadiah yang tidak ternilai. Karena bahasanya, kalau bahasa bahasa receh kita ya, udah punya tiket lah paling nggak untuk ke surga, udah ngantongin, tinggal nih tiketnya kita pertahankan atau tidak gitu. Itu ya, hal ini tidak dirasakan oleh kecuali oleh orang yang hatinya hidup. Hampa itu nggak akan dirasakan oleh orang yang hatinya hidup. Apa di sini? Kalau kata syair, wama bijurhin bimayitin ilamun. Luka itu tidak akan menyakitkan orang yang sudah mati. Orang udah mati mau diapain juga nggak berasa. Jadi sekiranya dosa-dosa tidak ditinggalkan, melainkan untuk menghindari kehampaan tersebut, tentulah hal itu sudah layak dijadikan alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkannya. Maksudnya gini, kalaupun untuk meninggalin dosa bukan karena alasan apapun, cuman sekedar alasan gak enak soalnya kalau bikin dosa nggak tenang. Cuman gitu doang, bukan karena takut sama Allah ya. Tapi dia cuma menyadari bahwa dosa itu, atau misalnya diajak mabok-mabokan dia nggak mau nih. Bukan alasan karena takut sama Allah, cuman ya gue gak suka aja. Ya paling nggak dengan alasan itu sudah layak dijadikan alasan buat orang berakal untuk meninggalkannya gitu. Kalau emang kan dia berakal berarti kan, wah ntar gue mabok, ntar kelakuan gue kayak orang gila, nggak bisa pulang kan kayak gitu. Itu ya. Jadi ada yang mengadu kepada sebagian orang arif tentang kehampaan hati yang dirasakan dalam jiwa. Nah, pengaduan ini ditanggapi dengan syair kata orang yang bijaksana ini gini. Bila engkau telah merasa hampa karena dosa, maka tinggalkanlah dia. Jika engkau mau dan raihlah kebahagiaan. Jadi tidak ada yang terasa lebih pahit bagi hati daripada kehampaan yang disebabkan oleh dosa di atas dosa. Itu ya. Jadi efek ketiga dari maksiat adalah hampanya hati. Dan itu nggak bisa ditawar dengan obat apapun kecuali kita meninggalkan dosa tersebut. Yang keempat, maksiat membuat pelakunya asing di antara orang baik. Nah ini juga yang ngeri. Pernah ada orang yang merasa, aku datang ke situ, kayaknya mereka pada sinis, kan? Datang ke kajian, kayaknya nggak diterima. Sebenarnya bukan nggak diterima, itu tadi kadang-kadang rasa berdosanya dia bikin dia merasa kayaknya asing di tengah orang-orang tersebut. Ya, merasa terasing dari orang lain pasti dialami oleh pelaku maksiat, terutama terhadap orang-orang yang baik di antara mereka. Jika keterasingan itu menguat, dia pun makin jauh dari mereka. Akibatnya orang itu tidak dapat memperoleh berkah dengan mengambil manfaat dari orang soleh tersebut. Jadi ngeri juga ya, kebanyakan dosa itu juga bikin mereka gitu, ya bahasanya auto minder sendiri gitu loh, insecure dia. Ya kecuali kalau memang sudah ada tekad banget untuk berubah. Pelaku maksiat pun semakin dekat dengan hizbus syaiton.
ya golongan setan, sesuai dengan kadar jauhnya dia dari Hizbur Rahman, sesuai dengan kadar jauh dia dari golongan Allah. Semakin dia jauh dari Allah, semakin dia dekat sama setan. Semakin dia berusaha jauh dari setan, insya Allah semakin dekat dia dengan Allah, itu aja. Maka rasa terasing ini akan bertambah kuat, bahkan semakin merajalela, sampai-sampai mempengaruhi hubungan dia dengan keluarganya, dengan istri, dengan anak, dengan kerabat. Akhirnya, dengan jiwanya sendiri dia asing. Akhirnya kamu melihat mereka seperti orang yang merasa asing pada dirinya sendiri. Sebagian salaf berkata, aku pernah bermaksiat kepada Allah. Ini perhatikan kalimatnya ya, orang soleh lo ngomong gini ya. Aku pernah bermaksiat kepada Allah, lalu kurasakan bahwa kemaksiatan itu mempengaruhi tingkah laku istri dan hewan tungganganku. Itu kalau orang soleh gitu ya. Ketika dia merasa istrinya udah berani ngejawab dia introspeksi diri. Apa nih dosa gue? Jangan sekarang kira-kira banyak yang kayak gitu suami. Istri ngambek dikit, introspeksi gak dia kagak. Apa sih lu cemburu aja? Istri baik aja dijahatin. Iya gak? Boro-boro dah. Sudah. Bersyukurlah teman-teman yang mungkin insya Allah Allah akan memberikan pasangan yang baik. Alhamdulillah. Sebelum saya ke poin kelima, ada yang mau nanya dulu nggak tentang maksiat tadi? Ingat ya, dampak-dampak maksiat tadi. Pertama, dia menghalangi masuknya ilmu. Kedua, menghalangi datangnya rezeki. Ketiga, menyebabkan hampanya hati. Lalu yang keempat, membuat pelakunya asing di antara orang-orang baik. Sebelum yang kita ke poin kelima, ada yang mau nanya dulu? Silakan. Saya mau minta maaf, bukan mau nanya. Tadi saya lupa nge-mute terus lagi teriak-teriak sama suami saya manggil anak saya bilang lagi belajar. Kedengeran nggak ya tadi ya? Maaf ya tadi. Enggak. Enggak ya? Alhamdulillah enggak. Enggak. Oh, berarti mute-nya kegeser. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Maaf. Punten, Allah menyelamatkan Mbak Lin tuh. Alhamdulillah. Syukur. Karena nggak kelihatan di mute loh padahal. Masya Allah ya. Tapi boleh deh nanya satu aja nggak enak ngomong jadi. Ini yang kedua ya kembali lagi soal rezeki ya. Hmm, kadang tuh saya suka berpikir, oh Masya Allah nih Allah tuh benar-benar memberikan sesuatu di saat kita lagi butuh ya, bukan? Tapi Betul. di satu sisi nih kadang ini gue baru dapat rezeki tapi kok keluar lagi gitu loh. Ini sih konsepnya. Jadi ini mohon maaf ya mungkin saya kan sangat awam sekali ya mungkin karena apakah itu berhubungan dengan mungkin maksiat juga saya ada lakukan misalnya beberapa hal yang kita nggak sadari. Contoh yang dulu misalnya saya dapat rezeki saya kan udah pensiun udah nggak kerja udah nggak ada penghasilan bulanan bahasanya suami saya juga begitu sama. Jadi kami bekerja pakai apa properti ya. Jadi jual rumah baru dapat komisi. Nah dapat nih komisi gitu ya. Tapi nggak lama dari itu kemudian anak saya harus operasi usus buntu yang pertama habis gitu kan sekian puluh gitu ya misalnya. Udah nih terus kemudian nggak lama berapa bulan kemudian gitu ya yang kedua nih saya dapat lagi komisi nggak berapa lama anak saya memang harus operasi usus buntu memang sudah tahu ya operasi juga nih keluar lagi biayanya itu angkanya tuh benar-benar persis seperti rezeki yang saya miliki saya dapetin gitu maaf saya dapatkan di satu sisi saya berpikir Allah mungkin tahu ya anak gua tuh akan masuk rumah sakit dan harus keluar biaya jadi Allah kasih nih gitu kan ya sebelum sebelum waktunya itu terjadi gitu ya mempersiapkan rezeki. Nah satu hal lagi nih kemarin nih beberapa bulan yang lalu tuh saya dapat lagi lah rezeki ya jual rumah. Qadarullah 2 minggu lalu saya kehilangan eh, emas ya. Innalillah. Emas nilainya itu kalau dirupiahkan dengan yang sekarang itu di atas 100 lah. Ya, Subhanallah. jadi itu di rumah hilangnya. Sementara kami sama saya sama suami itu nggak tahu hilangnya kapan. Jadi, aduh, kan kita nggak bisa menuduh siapa-siapa ya. Tapi di satu sisi nih saya berpikir, Allah tahu kali ya, gue akan menemui mengalami kehilangan ini sehingga Allah berikan dulu rezekinya di awal. Tapi di sisi lain nih, punten, kadang-kadang, ya Allah, mohon maaf ya Om ya, ini saya maksiat nggak sih kalau saya berpikir ini? Kalau nggak hilang kan jadi gue punya lebih. Gini, ya Allah, ini kayak jadi impas ya gitu. Kenapa Punten. nggak ada lebih dikit sih ya Allah gitu ya? Hah? Kenapa sih nggak lebih-lebih amat gitu kan? Iya kayak gitu. Itu gimana ya Om? Hmm, Mohon 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 pencerahannya. Syukran Om. Afwan. Ya sebenarnya jawabannya udah dijawab sendiri sama Mbak Lin ya. Tapi nggak pakai kata mungkin.
Allah Maha tahu apa yang akan kita alami. Bahkan kan dibilang Allah tuh tahu 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah udah ciptakan takdir Mbak Lin dulu. Dia udah rapi, takdir setiap makhluk, baru Allah bikin langit bumi, baru udah tuh kita semua. Masya Allah, Allah tuh perhitungannya keren banget. Nah, memang tadi ada ikutan Mbak Lin dulu nih, aneh-aneh kopi dulu kata-kata Mbak Lin. Coba kita balik angle berpikirnya. Eh, apa namanya? Allah nih, Allah yang bilang ya misalnya, ini anakmu mau sakit. Ini kalau nggak dikasih, bahasa gini, eh, Pah, aku mau sekolah, aku mau bayaran. Ini ujian terbayar segini. Oh, yaudah, ini dikasih. Kita bayarkan ke ujian. Bahasanya kita ada tempat kita minta. Kalau kalau misalnya nggak dikasih, kita nggak bisa bayar ujian. Kita tahu ada ujian. Nah sekarang ibaratnya gitu tadi, Allah tahu akan ada ujian, Allah kasih dulu duitnya, dibayar tuh ujiannya gitu kan. Nih ntar anakku mau sakit, kenanya segini. Saya udah ceritain sama Mbak Lin ya, benar-benar emang pas banget yang Mbak Lin dapat dengan yang Mbak Lin keluarkan. 2 kali lagi Mbak Lin ya. Bener, Om. Tapi bukannya kayak gini ya, ini apa karena gua punya dosa besar sekali atau bagaimana sampai apa yang gua dapatkan gitu dari Allah tuh kok harus keluar lagi gitu loh Om. Kayak gitu. Kadang saya suka berpikir kayak gitu nih. Dosa apa yang gue lakuin ya sampai ini gue baru dapat nih. Ya mohon maaf kemarin saya alhamdulillah jual rumah 2 gitu ya. Dapat sekian. Kok hilangnya 100 juta lebih juga gitu kan maksudnya. Aduh ini kok gitu ya gitu apa gue punya dosa apa gue apa gitu loh Om kadang-kadang. Tapi di satu sisi saya berpikir oh mungkin Allah tahu ya gue akan kehilangan sehingga Allah siapin nih uangnya. Cuman tetap dalam hati namanya manusia kan. Gimana ya Cakep banget ya pertanyaan. Jadi emang manusia banget ini. Sebenarnya ya 2 poin tadi jawabannya. Cuman kalau saya ngomong, Mbak Lin mungkin punya dosa, Mbak Lin makin mengalami itu. Itu kan kayak nggak etis kalau saya ngomong. Jadi syukurlah Mbak Lin ngomong sendiri gitu kan. Iya iya iya. Dosa kayaknya gara-gara dosa nih Ya, saya ini bikin. pasti ya kita mungkin punya dosa. Tapi kalau kenapa kita nggak, mendingan Mbak Lin itu juga boleh cakep ya kita sebagai pengakuan kita sebagai hamba yang banyak dosa. Tapi ya itu tadi yang poin pertama, kita husnuzon dulu sama Allah. Karena yang namanya syukur itu kan akan mendatangkan lagi rezeki. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku yang aku berikan padamu, aku akan tambah. Berarti kalau Mbak Lin pengennya bertambah, sekarang poin angle untuk mengambil point of view-nya itu dari yang poin pertama aja. Oh ya Allah, Allah hebat banget sih ya Allah. Ternyata anakku mau sakit, ongkos segini, Allah kasih langsung dulu duitnya. Jadi aku siap nih untuk membayar ongkos sakitnya anakku. Satu, gitu ya. Kedua, yang tadi masalah kehilangan. Namanya lupa kan, tuh nyesek banget ya. Jangan katanya di atas 100 juta. Ya Allah, saya kehilangan 100.000 aja kalau nggak tahu kemana tuh saya bingung. Bener nggak, Wi? Emak-emak kan begitu kan. Jangan kata 100 juta, 100 ribu kita, ini kemana yang tadi selembar ini? Kayaknya tadi ada 5 lembar, tapi kurang satu kan gitu kan. Nah, itu lagi-lagi Allah kasih duluan. Ntar nih Silin mau inget nih ini kalau gelangnya nggak ada, mau ketemu kenyataan bahwa gelangnya hilang. Jadi dikasih dulu biar mungkin melipur hati Mbak Lin. Kedua. Ketiga, saya kasih strategi coba. Walaupun saya tahu Mbak Lin orangnya sering sedekah ya, saya kasih strategi. Misalnya Mbak Lin mau mau deal nih, mau deal, jebret Mbak Lin sedekahan dulu coba dengan yang ada. Sedekahkan dulu. Niatin minta sama Allah, ya Allah, aku nagih janjimu, sedekah itu nolak bala. Jadi ya Allah, biar yang aku dapatin ini semoga menjadi nikmat yang tidak menjadi bala atasku. Kan ada doanya kan. Allahumma inna udzubika mim malin yakunu balaan alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada dari harta yang cuma jadi bala atasku. Oke, jadi kalau Ane sih eh, saran tips dari Ane coba nanti siasatin sebelum nerima itu hasil itu, balik sedekahan dulu. Bukan pakai duit itu, sedekahan dulu. Baru terima duit. Mungkin begitu kali. Walaupun Balin kan setiap nerima pasti Balin sedekah dulu kan baru dipakai. Nah sekarang siasatin lagi. Sebelum nerima sedekah dulu. Gitu Dengan ya. duit yang ada. Belum nerima ya ya. Ini sebelum nerima. Jadi Belum kita nerima. natakin dulu. Kita bahasanya tawasul. Tawasulan ya. Tawasul itu maksudnya kita melakukan eh, apa namanya amal soleh dulu. Sambil di situ kita doa sama Allah. Ya Allah. Karena ini Balin pengalaman udah 3 kali berarti kan. Iya, Anak iya, sakit, 3 kali. anak operasi, hilang-hilang ya kan. Coba Iya. yang keempat, kembali strategi. Ya Allah, ini berarti saya harus berstrategi nih ya Allah. Dan ini syar'i, karena ini kan memang pesan Nabi di hadis juga bilang, sedekah nolak bala, sedekah nyembuhin penyakit gitu kan. Tapi ini, kenapa kalau ada orang remedial? Karena jawabannya masih sama. Kenapa yang lain berulang? Karena masih sama nih. Coba sekarang pakai jawaban yang lain. Sedatif dari diriku yang Syukran, Om.
Syukran. Afwan. Ustazah Afwan. Jadi kalau kayak gitu kita bukan yang pamrih gitu ya Ustazah, nggak apa-apa ya? Tawasul masuknya nggak pamrih. Jadi gini, kalau kita lihat hadis Nabi SAW bilang orang yang nazar itu orang yang pelit. Misal gini, Teh Prita nih, biar anak kita terima di Kutab. Pokoknya kalau dia keterima di Kutab, aku ntar mau santunan 10 yatim misalnya. Mm-mm. Tiba-tiba nggak terima di Kutab, kira-kira santunan nggak? Enggak. Nah, berarti itu pamrih. Maunya nerima dulu, baru ngerjain amal Oh, soleh. Nah, kata Nabi, orang nazar itu orang yang pelit. Karena dia maunya nerima dulu yang dia minta, baru dia ngerjain amal soleh. Kalau tawasul itu kita ibaratnya ngerayu Allah. Tawasul ngerayu Allah, ya Allah, aku santunan nih. Aku minta ya. Gitu. Jadi kita lagi melakukan amal ibadah, saya minta lebih bagus begitu, lebih bagus tawasulan ketimbang tadi ya. Nah, makanya tadi nazar. strategi nih, ya Rob, ini kejadian yang ketiga kali nih ya Rob, ini kembali kali nih. Bismillah dah. Aku kalau gua ada lagi transaksi, gue sedekahan dulu. Bismillah kita Jadi sekarang dirubah ya, bukannya sesudah terima tapi sebelum terima ya. terima, gitu ya. Ya, insya Allah. Nah, maksudnya mungkin kita nggak tahu ya, memang Allah mungkin pengen biar Mbak Lin tuh tambah yakin ya, tambah kencang kan gitu kan. Jadi jangan cuman mengandalkan duit yang didapat. Artinya Mbak Lin eh, ada, walaupun mungkin nggak seberapa, coba keluar dulu. Bahasanya kayak kita ngeluarin barang lama buat siap menerima barang baru, gitu loh. Iya, Saya iya. kira begitu ya. Insya Allah nggak menyimpang ya, Ustazah Nurul, bener kan? Syukron Hanya bener. syukron maksudnya syukron. Afwan. Barokallahu fikum Mbak Lin. Semoga besok kejual lagi. 3, 4, 5 rumah. Amin, Amin. ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dapat rezeki tapi nggak perlu keluar-keluar yuk lagi uangnya. Amin. Amin. Ya Allah kan maha tahu ya keadaan kita ya. Gitu. Baik. Alhamdulillah. Sekarang kita ke poin kelima. Nggak ada yang mau nanya lagi kan? Kak Eva, Kamel, tidak ada yang mau nanya. Kamel Nggak gimana ada badan? nggak ada tapi tinggal 7 menit lagi ya. 7 menit lagi ya. Baik. Kita ke poin kelima biar enak. Maksiat membuat semua urusan dipersulit. Nah, maksiat membuat semua urusan dipersulit. Tidaklah pelaku maksiat melakukan suatu urusan, melainkan dia akan menemui berbagai kesulitan dan jalan buntu dalam menyelesaikannya. Maka tadi di surat At-Talaq tadi kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan keluar. Nah, berarti kalau nggak tawakal, nggak takwa, ini tadi dia maksiat kan, maka dia akan menemukan berbagai kesulitan dan jalan buntu dalam menyelesaikannya. Demikianlah faktanya, sekiranya orang itu bertakwa kepada Allah, pasti urusannya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, siapa yang mengabaikan takwa, pasti urusannya akan dipersulit oleh Allah Ta'ala. Kita coba lihat hadis Nabi SAW, intan surulaha yang surkum gitu teh. Tolong dulu agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Ya, jadi artinya ketika, maka saya kasih Mbak Lin tips tadi apa? Kita tolong dulu agama Allah, nih bahasanya kalau kalau bahasa kita ya, pinter nih, cari muka nih, cari perhatiannya pinter banget nih gitu loh, baik-baikin gue gitu loh. Tapi itu tadi memang Allah suka banget sama hamba yang benar-benar cari-cari cara untuk selalu melakukan kebaikan gitu loh. Gitu ya. Alangkah mengherankan bagaimana mungkin seorang hamba Allah menyaksikan pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatan tertutup serta jalan-jalan jadi sulit, tapi dia tidak mengetahui dari mana asalnya. Jadi kalau dia tahu pintu ketutup, jalannya sulit, kok dia nggak mikir sih sebabnya apaan gitu loh. Nah, sekarang kita pikir, dan mungkin tadi Mbak Din bertanya, apakah karena dosa-dosa aku ya? Itu boleh tuh, boleh banget introspeksi diri seperti itu. Itu ya. Dua, apakah karena aku melakukan suatu dosa yang aku nggak sadarin, atau ya Allah tahu emang ya kalau anakku mau sakit maka dikasih duluan. Dan ternyata Masya Allah, itu saya benar-benar diceritain sama Mbak Din tuh nominalnya persis banget loh. Yang didapatin sekian puluh gitu ya. Yang dibuat berobat juga sekian seperti itu. Iya. Nah, nyisa 100.000 pun kan Mbak Lin kan. Iya. Masya Allah ya. Tetap ya Allah maha baik. Dibekelin dulu Mbak Lin. Nih anak ntar mau sakit nih, gue kasih duit nih. Cus. Gitu ya. Baik ya, alhamdulillah teman-teman semua. Ini kan ternyata eh, sudah 5 menit lagi. Jadi yang poin kelima adalah maksiat membuat semua urusan dipersulit. Jadi kalau kita mengalami kesulitan dalam urusan kita, kayak nggak ada jalan keluar banget, ngerjain sesuatu tuh mandek-mandek terus, mungkin apa yang kita lakukan? Coba sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat dan kita istighfar yang banyak. Karena kalau kita udah nggak tahu apa yang kita mau minta, ini ulama yang pesennya. Kalau dada kamu sesek, saking banyak yang pengen kamu minta, tapi kamu nggak tahu mengucapnya apa, istighfar. Istighfarnya diperbanyak.
Karena insya Allah dalam istighfar itu ada 3 eh, keberuntungan yang kita dapetin, ya. Gofaro, sataro, aslaha. Dengan istighfar Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, sataro itu dengan istighfar Allah tutupi aib kita. Sataro itu menutup. Aslaha diperbaiki. Jadi dengan istighfar Allah perbaiki akhlak kita. Jadi dalam istighfar itu ada 3 hal yang kita dapetin. Diampuni dosanya, ditutupi aibnya, diperbaiki akhlak kita. Tuh, kira-kira teman-teman, alhamdulillah poin 5 sudah selesai. Maksiat membuat semua urusan dipersulit. Mbak Wiwi, Ibu Mima, Mbak Heni, admin cadangan, tolong dicatat. Nanti pertemuan selanjutnya adalah poin ke-6. Maksiat menghadirkan kegelapan di dalam hati pelaku. Itu untuk bahasan Selasa selanjutnya. Ada yang mau Halaman bertanya? Sementara berarti buku ada cetakan 12 halaman berapa? 121 biasanya 122 deh. sudah 2 ya jadi ya. Atau 123. Cetakan 13 kalau saya 123 122 123 129. Ibu sama kayak Ani ya. 129. Ibu sama kayak Ani ya. Kita 129 Ibu. Oke. Catat Ibu. Ibu nggak boleh nggak hadir, nggak boleh lupa. Kasian banget tekanannya Ibu Mima. Harus begitu. Ya, Amin, insya Allah. Harus ditekan ya. Tak bisa berkata-kata lagi selain insya Aisyah, Allah. apakah kamu tidak mau bertanya Aisyah? Aisyah cuma 1 ya. Ya Ustazah. Nanya sayangku. Enggak Ustazah. Bingung mau nanya apa. Baik, jazakumullah khair. Nanti kalau mau pesan buku bisa ke Mbak Winda ya, hubungi Mbak Winda. Tadi Mbak Brita nanya mau pesan buku terus aku lupa berapa dah itu lupa. Iya, ada sama Umi di Mandar soalnya Mbak Brita. Ya, siap insya Allah. Mbak Iis kalau mau ikut lagi, Kak Meli sama Kak Eva, Ina. Ini Marina ini mumpung hadir orang ini. Ini Marina ini alhamdulillah yang pernah saya ruqyah waktu itu dia saraf kejepit. Saraf kejepit yang membuat dia itu nggak bisa bergerak. Udah masuk HCU ya Naya. Ini ruqyah ente di HCU dulu ya Naya. Oh nggak salah ya. HCU Ruangan kan. ruangan biasa sih, tapi emang nggak bisa gerak ya waktu itu. Nah, pas anda tanya, nah pusat sakitnya di mana? Nggak tahu Kak, semuanya sakit gitu kan. Terus teman ente yang dokter bilang apa? Sebenarnya kondisi kayak Ina itu butuh 4 tahun pemulihannya. Tapi Masya Allah dengan izin Allah Ta'ala, ya Naya besoknya langsung masuk kerja lagi. Coba besok langsung kerja dia lagi. Bener kan nah besoknya langsung kerja ya Naya? Iya, tapi masih boleh libur, jadi dimanfaatkan. Nah, gitu ya. Tapi alhamdulillah, Masya Allah ya. Itu waktu di ruqyah itu kan emang gak ada mual, atau Ina muntah-muntah kan pas kita habis baca. Nah, itu yang dirasakan sama Ina setelah itu emang apa? Benar-benar sehat banget rasanya sampai besok dan seterusnya apa gimana? Iya, berasa sehat, nggak ada rasa sakitnya lagi, tahu-tahu bisa jalan lagi. Masya Allah. Padahal 2 minggu nggak bisa bangun ya. 2 minggu nggak bisa bangun ya. Apa deh saraf kejepit di mana sih pusatnya di belakang nih kalau misalnya nggak ngerti dah. Oke, Masya Allah, alhamdulillah itu ya. Dengan kasus-kasus yang saya temui seperti kepada Ina ini gitu ya. Saya sering bilang ke teman-teman ini pasien paling kooperatif yang saya temuin. Ina disuruh maaf-maafan sama suami mau, maaf-maafan sama anak sulung, oke. Ikhlas ridho sama kondisi anak yang kedua, oke. Pokoknya alhamdulillah dah. Udah nah aman, sama teman sama yang lain nggak ada Kak. Udah. Jadi enak banget, tetap gitu loh. Masya Allah. Barokallahu lana ya. Semoga teman-teman semua yang sedang Allah uji dengan sakit, yang sedang Allah uji dengan ujian hidup yang mungkin membuat hati terluka, semoga Allah Ta'ala asbab ya tawasul teman-teman datang ke kajian walaupun online ini insya Allah Allah kabulkan apapun yang teman-teman minta. Allah kasih jalan keluar atas semua masalahnya, Allah sembuhkan yang sakit, Allah lunasin yang punya hutang. Amin ya Rabbal alamin. Baik, Mbak Winda silakan ditutup. Baik, alhamdulillah. Mungkin teman-teman tadi yang butuh follow up selanjutnya nanti bisa jadi diriku ya, jangan ke Umi lagi. Karena urusan registrasi dan segala macam sama saya. Baik, akhirnya dengan mengucap alhamdulillah, istighfar dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu